Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang 4 jenis bersyukur. Siapakah di sini yang belum pernah bersyukur? Apakah benar kita sudah bersyukur? Berapa banyak dari kita bersyukur ketika mendapatkan rezeki? Tidak salah. Berapa banyak dari kita bersyukur karena kita disembuhkan dari penyakit? Juga tidak salah. Siapakah ada yang bersyukur karena menghadapi masalah, sesuatu yang menekan dirinya? Siapakah di sini yang pernah bersyukur karena menikmati satu penderitaan? Lalu bagaimana kata Alkitab tentang bersyukur? Apakah salah kita bersyukur karena diberkati Tuhan? Oh, tidak salah. Tapi kita harus melihat ada 4 jenis bersyukur yang kita bisa nikmati, yang sedang dilakukan oleh orang di muka bumi ini. Yang pertama, bersyukur karena terpaksa. Apa artinya? Yaitu dia sudah berjuang untuk berbagai hal, tetapi tidak ada jalan keluar, maka dia terpaksa untuk bersyukur. Mau tidak mau, harus bersyukur. Mengapa dia bersyukur? Karena tidak ada lagi jalan keluar. Tapi yang kedua, mengapa orang bersyukur? Karena dipaksa. Artinya kalau yang pertama terpaksa, hasil keputusannya sendiri. Tapi yang kedua, dia dipaksa oleh orang di sekitarnya. Siapakah di sini yang pernah curhat kepada Bapak Ibu gembalanya, kemudian dikatakan, ya udah bersyukur aja? Atau seorang yang baru menikah, kemudian curhat kepada papa dan mamanya, sudah bersyukur aja menghadapi pasanganmu. Maka mau tidak mau, dia sedang dipaksa untuk bersyukur. Tapi yang ketiga, ada orang bersyukur karena tradisi. Artinya, dia sudah dididik dari kebiasaan, dari lingkungan dia, di mana dia berasal, semuanya meskipun menghadapi hambatan atau mendapatkan berkat yang luar biasa, maka diajar sejak dini, sejak kecil untuk senantiasa bersyukur. Tetapi mungkin dia tidak bisa menikmati ucapan syukur itu. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan itu sebagai kebiasaan dia. Tapi kita lihat di dalam Alkitab, bersyukur yang dijelaskan oleh Alkitab, apakah betul terpaksa atau dipaksa, ataukah tradisi? Namun yang keempat, bersyukur karena kasih karunia. Apa maksudnya? Kita bersama akan membaca dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bersyukur karena kasih karunia, itulah yang sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui anak muda bernama Timotius untuk satu jemaat di kota waktu itu, disebut kota metropolitan namanya Efesus, yaitu bersyukur karena menikmati kasih karunia. Apa artinya menikmati kasih karunia? Kita bersyukur. Yang pertama, kita dipilih. Oleh sebab itu, ketika kita membaca ayat yang ke-12 tadi bagian atas, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa kita harus bersyukur atas nama Dia? Karena kita memiliki hubungan dengan Yesus. Bagaimana caranya bisa memiliki hubungan dengan Yesus? Buka hati kita, undang Yesus. Ini bukan bicara tentang agama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan orang. Orang beragama Kristen belum tentu dia punya Yesus. Tapi orang yang punya Yesus di Indonesia ini, KTP-nya pasti beragama Kristen. Jangan dibalik loh. Pada waktu seseorang dipilih ketika dia menjadi miliknya Yesus, disitulah dia layak bersyukur. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada dirinya. Mengapa kok saya yang dipilih? Kenapa kok tidak dia? Mengapa kok tidak orang tuaku? Mengapa kok tidak temanku? Tapi kenapa saya? Padahal saya sudah membunuh banyak orang, saya sudah memperkosa banyak orang, saya suka menipu, saya suka mencuri, saya sudah melakukan banyak hal yang sifatnya dosa. Tapi mengapa Allah melihat saya? Disitulah layaknya kita bersyukur.
Sehingga orang yang sudah menyadari ini, apapun keadaan dia tetap akan bisa bersyukur. Karena yang dia pikir adalah, mengapa saya bisa dipilih? Yang kedua, mengucap syukur karena kasih karunia, itu artinya kita dikuatkan. Seperti yang dikatakan tadi bagian atas seperti ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Pada waktu seseorang sudah menjadi milik Yesus, ketika dia sudah lahir baru, maka dia menikmati jaminan kedua. Bukan cuma dipilih, tapi selama hidupnya dia akan dikuatkan. Oleh sebab itu bukan persoalan kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan, tapi penguatan dari Tuhan itu otomatis satu paket ketika dia sudah menjadi anak-anak Tuhan. Pada waktu kita sudah menjadi miliknya Yesus, tidak pernah Yesus meninggalkan kita. Bahkan dia disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Dia senantiasa ada di antara kita. Dan Roh Kudusnya itu akan menghibur kita, mengingatkan kita kepada firman, menolong kita, menopang kita. Dan jangan lupa, itulah karya Roh Kudus yang sedang menguatkan kita menghadapi kenyataan hidup setiap hari. Artinya, supaya kita tidak mudah goncang oleh aneka pengajaran yang mengatakan di luar Yesus ada juru selamat, yang mengatakan coba dong, siapa tahu dengan cara itu bisa selamat. Berapa banyak orang coba-coba. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekuatan di dalam hidupnya, karena dia belajar untuk kuat dengan sendirinya. Tetapi saudara, Alkitab berkata, ketika kita sudah dipilih, maka Dia juga menguatkan kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur karena kasih karunia. Apa artinya di sini? Kita dipercaya. Kita lihat pembacaan kita ayat yang ke-12 tadi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Luar biasa bukan? Menganggap Rasul Paulus setia. Kalau hari ini engkau sudah memiliki Yesus, maka Yesus menganggap engkau setia. Maka itu orang yang setia, dia menikmati hal yang ketiga, supaya dia bisa bersyukur karena kasih karunia. Dia dipercaya untuk melayani Yesus. Tidak semua orang bisa melayani Yesus. Kalau dia tidak karena dipercaya oleh Yesus, maka apa yang dikerjakan sifatnya fana, tidak pernah menyenangkan Yesus. Tetapi pada waktu engkau sadar bahwasanya ketika sudah dipilih, lalu dikuatkan, dan di situ Dia melihat kita yang setia ini dipercaya. Ada tiga hal inilah sesungguhnya membuat kita harus senantiasa bersyukur. Mengapa saya yang dipercaya? Kenapa bukan suamiku? Kenapa bukan istriku? Kenapa bukan anakku? Kenapa bukan orang tuaku? Kenapa bukan orang lain? Tapi kenapa saya dan saudara yang dipercaya? Itulah yang layak kita syukuri. Artinya ini bersyukur betul-betul. Apapun keadaan kita tetap bersyukur bahwasanya kita di hadapan Tuhan, kita dianggap setia. Hari ini saya tidak tahu pergumulan kita seperti apa, tapi belajar bersyukur karena Tuhan masih percaya kepada kita, menjadi rekan sekerja kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Dia bukan cuma bisa memilih, bukan cuma menguatkan, tapi mempercayai. Disinilah kita harus belajar. Apapun yang kita hadapi hari ini, semua sifatnya fana. Tapi suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Yesus, yaitu pribadi yang pernah memilih saya dan saudara. Dia adalah pribadi yang pernah menguatkan saya dan saudara. Dia adalah pribadi yang mempercayakan pekerjaan selama di dunia ini untuk saya dan saudara. Bersyukur yang sejati adalah orang yang bisa bersyukur karena menikmati kasih karunia. Karena mengingat tidak semua orang bisa menikmati kasih karunia. Bahkan orang yang suka baca Alkitab pun, kenapa dia tidak bisa menikmati Yesus? Karena tidak pernah menikmati kasih karunia.
dan orang tidak bisa menikmati Yesus, maka karakternya tidak mungkin bisa berubah. Mengapa? Karena dia tidak bisa menikmati kasih karunia. Hari ini ketika kita menikmati firman Tuhan, belajarlah untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita menikmati kasih karunia. Salam hati gembira.